Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Yasfir Sakinah dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dimensi 3, yaitu jarak bidang ke bidang. Yang akan kita pertama sekali pelajari adalah definisi jarak antara dua bidang. Antara lain, jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Pertama sekali, kita perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga, jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus, akan saling tegak lurus dan kedua bidang. Bisa kita simpulkan bahwa jarak antara dua bidang adalah jarak terpendek atau ruas garis yang tegak lurus yang menghubungkan antara dua bidang. Jadi sebenarnya proyeksi titiknya tuh tidak harus di tengah, jadi bisa di sini, di ujung ataupun di manapun, asalkan tegak lurus pada bidang kedua, atau bisa kita proyeksikan menjadi A-aksen. Oke, adapun tips menghitung jarak bidang ke bidang, yang pertama yaitu tentukan garis pada masing-masing bidang. Yang kedua adalah tentukan segitiga siku-siku yang memuat titik atau garis dan garis pada bidang yang lain. Yang ketiga itu bisa menggunakan aturan Pythagoras yang seperti kita ketahui A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang terakhir adalah aturan luas segitiga, yaitu setengah kali A kali T. Untuk lebih memahami materi kali ini, yuk kita langsung lihat contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak antara A, bidang ADHE dan bidang BCGF, B, bidang AFH dan bidang BDG. Oke, untuk mempermudah pengerjaan kita, adakah baiknya kita untuk menggambar kubusnya terlebih dahulu, kubus ABCDEFGH ya. Pertanyaan pertama adalah jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF. Kita ketahui kalau bidang ADHE itu yang sebelah sini dan BCGF adalah yang ini. Kita cari proyeksi titik yang bisa tegak lurus sama bidang kedua, yaitu BCGF. Berarti kita bisa menentukan titiknya di bagian sini. Untuk yang BCGF, karena untuk garis yang tegak lurus, maka titiknya di sini, titik kedua, untuk menghubungkan antara dua bidang ini. Maka jarak antara dua bidang dari ADHE sama BCGF itu adalah seperti jarak rusuk kubus, yaitu 6 cm. Maka yang A itu jawabannya adalah 6 cm. Kita bisa juga ngambil titik di tengah-tengah sini. Ini A, ini misalnya P, yang di sini berarti kalau tegak lurus di sini, di tengah-tengah juga, di sini P aksen. Maka ini kan sama aja kayak panjang AB, EF, HG ataupun DC, ataupun sama dengan panjang rusuk 6 cm kubus. Kedua adalah jarak antara bidang AFH dan bidang BDG. Kita buat dulu bidangnya. AFH berarti segitiga ya. Ini AFH, ini untuk soal seperti ini dibutuhkan imajinasi yang cukup ya untuk membayangin di mana sih jarak antara dua bidang ini. Oke, untuk kalau seperti ini kan ribet nih. Jadi kita buat garis bantu antara E ke C supaya kita bisa tahu garis yang tegak lurus antara dua bidang ini. Kita buat gini. Nah, kita buat titik di sini adalah K. Titik di sini adalah L. Seperti ini. Maka kita bisa pertama-tama kan kalau misalnya kita mau cari KL itu bisa EC dikurang EK dikurang LK atau LC salah. Jadi untuk mencari titik KL itu C dikurang
EK dikurang LC. Oke, yang pertama kita bakal cari itu adalah panjang EK ini ya. Soalnya kita kan pengen tahu EK sama LC ini kan sama. Nah, maka untuk mendapatkan EK ini kita bisa hubungkannya dengan yang mana? Dengan yang segitiga yang ini. Ini kan ada ini nih. Jadi kan ini ke sini itu bisa kita tarik garis, dari ini kita beri nama titik I. Maka ini juga kita bisa tarik garis ke A. Anggap aja ini rapi ya, karena ini sedikit berantakan. Nah, jadi kita kebayangkan ini jadi ada segitiga EIA. Kita supaya bisa dapat EK ini di dalam, agar si EK dapat kita ketahui panjangnya. Jadi kita tinjau segitiga yang memuat panjang EK, yakni segitiga EIA. EIA. Kita tahu kalau EI itu merupakan setengah diagonal sisi. Setengah diagonal sisi karena rusuknya 6 cm, berarti diagonal sisinya adalah 6/2. Setengahnya berarti EI itu sama dengan 3/2. Sedangkan EA adalah rusuk, maka panjangnya adalah 6 cm. Kita mau cari AI-nya. Oh ya, di sini ada EK ya. Nah, ini EK. AI-nya itu berarti Pythagoras dari EI sama AE. Maka AI itu sama dengan akar EI kuadrat tambah EA kuadrat. Karena EI-nya adalah 3/2 kuadrat ditambah EA-nya adalah 6 kuadrat. 18 tambah 36 itu sama dengan akar 54 atau 3/6. Ya, ini berarti panjang dari si AI. Dari sini ke sini itu sama dengan 3/6. Nah, baru di sini kita pakai aturan luas. Jadi, kalau misalnya kita tinjau dari EI yang alasnya, berarti kan tingginya itu adalah AE. Jadi, kita buat segitiga ini, yang ketika alasnya EI itu sama dengan ketika alasnya AI. Maka tingginya EK. Kita bisa tahu nilai EK itu berapa atau panjang EK itu berapa. Jadi setengah dikali alasnya EI 3/2 tinggi 6 AE itu sama dengan setengah, ini aturan luas, dikali alasnya AI itu yang 3/6, maka kali EK sebagai tinggi. Oke, ini habis, maka sisalah EK itu sama dengan 6/2 6. Atau kita rasionalin, itu kali akar 6 kali akar 6 itu sama dengan 2/3. Maka ini panjang EK. Jadi ini kalau misalnya mau nyari EK itu berarti di sini 3/6 pindah sini. Ini kan jadinya 18/2 per 3/6 atau sama dengan 6/2 per akar 6. Jadi panjang EK itu sama dengan 2/3. Kita ketahui kalau dari E ke K itu sama dengan L ke C panjangnya. Maka L ke C ini juga sama dengan 2/3. Maka kita dapat ketahui nilai KL itu dari rumus yang tadi. EC itu sama dengan EK tambah EL EK tambah KL tambah LC. Atau kita cari KL berarti EC dikurang EK dikurang LC. Kita ketahui kalau E ke C itu merupakan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu rumusnya sisi kali akar 3. Sisinya tadi 6 kali akar 3 berarti 6/3.
KL sama dengan 6 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang 2 akar 3. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Maka jarak antara bidang AFH ke bidang BDG itu sama dengan KL sama dengan 2 akar 3 cm. Baiklah, adapun cara cepat untuk mengerjakan soal ini yaitu ini kan kita tinjau garis yang EC, garis sebagai garis pembantu. Garis EC ini menjadi membagi 3 bagian sama besar, yaitu EK, KL, dan LC. Berarti EK itu merupakan sepertiga diagonal ruang, KL juga sepertiga diagonal ruang, LC itu juga sepertiga diagonal ruang. Maka kita bisa langsung aja nih. Ini cara cepat. KL itu sama dengan sepertiga, karena ini menjadi 3 bagian, sepertiga diagonal ruang. Kita ketahui kalau diagonal ruangnya 6 akar 3. Maka jawabannya adalah 2 akar 3, sama. Soal berikutnya yaitu ada balok. Ini masih soal yang pengerjaannya sama, cuman beda bangun ruang aja, dan ini juga masih level gampang lah. Oke, titik K dan L berturut-turut di tengah rusuk AB. Kita satu persatu ya, kita tinjau. Titik K itu di rusuk AB, di tengah-tengah AB. Di sini kita buat K. L itu di tengah rusuk DC. Selanjutnya adalah titik M di tengah dan N berturut-turut di tengah rusuk F dan HG. Maka M di EF, di sini M, N di HG, di sini N. Tentukan jarak antara bidang KLHE dengan BCNM. Oke, kita gambar dulu. KLHE sorry. Kita ketahui kalau misalnya jarak terdekat atau jarak yang tegak lurus antara kedua bidang ini, yaitu yang KLHE sama BCMN, itu kita bisa tarik dari titik K ini menuju ke sini, ke tengah-tengah, enggak tengah sih, ini titik di antara M di B, M ke B. Jadi ini kita bisa buat P deh. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya jarak antara KLHE sama BCMN itu dari K ke P. Sekarang tugas kita adalah kita cari segitiga yang ada kaitannya dengan K ke P. Itu kan kita bisa tarik garis dari M ke K. Jadilah segitiga siku-siku. Kita pakai aturan segitiga luas segitiga tadi. Aturan luas segitiga, kita keluarin dulu segitiganya, yaitu adalah MKB ya. MKB, di sini ada P. Seperti tadi kita yang ini juga pakai aturan luas segitiga seperti yang kita kerjakan di awal. Maka KB ini kan setengah 18. Karena ini kan membagi 2, jadi ini 9 cm. Dapat kalau misalnya MK-nya itu adalah tinggi balok, yaitu adalah 12 cm. Maka kalau sudah seperti ini, kita dapat ketahui nih, kalau misalnya MB ini alasnya berapa? Triple Pythagoras, kalau misal masih ingat, itu adalah pasangan 9, 12 adalah 15. Jadi kayak ini. 15 cm.
pakai aturan luas segitiga lagi, kita tinjau ketika KB-nya itu merupakan alas, maka tingginya itu adalah MK. Maka luas segitiganya adalah setengah kali KB 9 kali 12. Terus kita tinjau ketika MB-nya yang merupakan alas, maka setengah dikali 15 dikali tingginya berarti KP. Kita balik gini kan, ini alas berarti tingginya adalah KP. Maka setengahnya habis. Ini 12 kali 9 108 bagi 15 sama dengan KP, atau sama dengan KP sama dengan 7,2 cm. Maka jarak antara bidang KLHE dengan bidang BCNM itu merupakan jarak antara K ke P, yaitu 7,2 cm. Baiklah, untuk lebih memperdalam materi, silakan kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi manfaat bagi kalian semua dan juga dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi dimensi 3, yaitu jarak antara dua bidang. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.